Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Rahayu, NIM 2010105027. Saya dari Tadris Matematika 3A. Di video ini saya akan mempresentasikan menganalisis biografi Pitagoras, aliran Pitagoras, serta pemikiran Pitagoras terhadap matematika. Dengan dosen pengampu Ibu Messi Oktavia SPD MSI, berikut penjelasannya. Yang pertama, kita masuk pada bagian biografi Pitagoras. Pitagoras lahir di Pulau Samos, tepatnya di Yunani Selatan, tahun 580 sampai 569 sebelum Masehi, dan meninggal di Delos pada tahun 475 sebelum Masehi. Pitagoras merupakan ahli matematika terbesar dari Yunani yang memiliki julukan sebagai Bapak Bilangan. Pitagoras sudah melihat 7 keajaiban dunia kuno, di mana salah satunya adalah kuil Hera yang terletak di kota kelahirannya. Sekarang, kuil Hera sudah runtuh dan hanya tersisa satu pilar yang tidak jauh dari kota Pitagorian, yaitu namanya yang dipakai untuk mengenang putra terbaiknya. Menyeberangi selat dan beberapa mil ke utara adalah Turki, terdapat keajaiban lain yaitu Efesus. Pitagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Ia terkenal di zaman modern akan teorema Pitagorasnya, yaitu rumus matematika yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat di dua sisi lainnya. Rumus ini diterapkan untuk mengukur jarak dan ruang, misalnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebuah gedung. Ayahnya bernama Mnesar, seorang pedagang yang berasal dari Tire. Kemudian kita masuk kepada perjalanan Pitagoras. Pitagoras pergi meninggalkan tempat kelahirannya menuju ke kota Kroton. Kota Kroton adalah sebuah kota di bagian selatan Italia. Hal ini dia lakukan untuk melarikan diri dari pemerintahan Polikrates yang sangat kejam. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seorang yang bernama Thales. Ternyata Thales sangat terkesan terhadap kecerdasan dan pemikiran Pitagoras. Thales pun menasihatinya agar segera menuju ke kota Memphis di Mesir untuk menuntut ilmu di sana. Kecerdasan Pitagoras yang luar biasa mengakibatkan para imam Mesir tidak mampu menempatkan Pitagoras sebagai murid, kecuali salah seorang imam yang bernama Imam Tebe dan imam-imam Chaldee. Bersama Imam Chaldee dan Imam Tebe, ia belajar tentang astronomi, geometri, dan juga mengenai ritus-ritus mistik. Tidak lama kemudian, Pitagoras membuka sekolah di Kroton. Sekolah tersebut menerima murid tanpa membedakan jenis kelamin. Sekolah ini menjadi sangat terkenal, bahkan Pitagoras akhirnya menikah dengan salah satu muridnya. Dikatakan setelah itu, dia pergi ke Delos pada tahun 513 sebelum Masehi untuk merawat penolong sekaligus gurunya yang bernama Perikedes. Pitagoras menetap di sana sampai dia meninggal pada tahun 475 sebelum Masehi. Sepeninggalnya, sekolah Kroton berjalan terseok-seok dan banyak konflik internal, tetapi dapat terus berjalan sampai 500 sebelum Masehi sebelum menjadi alat politik. Ilmu yang dipelajari Pitagoras bersama Imam Tebe diantaranya ada astronomi, geometri, dan mengenai ritus-ritus mistik. Kemudian kita masuk kepada aliran dan pemikiran Pitagoras. Aliran yang didirikan Pitagoras bersifat religius dan bukan politik. Sebagaimana pernah diperkirakan, mereka menghormati dewa Apollo. Pitagoras dijunjung tinggi dalam kalangan mereka. Kewibawaannya tampak antara lain dalam semboyan yang lazim pada kaum Pitagorean. Pitagoras telah mengatakan begitu. Perkataan ini sanggup menyelesaikan setiap diskusi.
Di antara pengikut-pengikut Pitagoras di kemudian hari, berkembanglah dua aliran. Yang pertama, aliran akusmatikoi. Akusmatikoi berasal dari kata akusma, yang berarti apa yang telah didengar atau disebut peraturan. Mereka mengindahkan penyucian dengan mentaati semua peraturan secara seksama. Kemudian yang kedua ada aliran matematikoi. Matematikoi berasal dari kata matesis yang artinya ilmu pengetahuan. Mereka mengutamakan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pasti. Setelah Pitagoras meninggal dan sebenarnya sudah selama hidupnya, kaum Pitagoras tersebar dalam berbagai kota di Italia Selatan. Kira-kira pada tahun 450, mereka diusir Kroton dan dari hampir semua kota Italia lainnya dan mulai berpusat di kota Thebai dan Pleios atau dekat Korintos di daratan Yunani. Seorang Pitagorean yang terkenal di Thebai adalah Phalalos. Lama-kelamaan beberapa orang Pitagorean kembali ke Italia. Di sini pusat Pitagorean yang baru adalah kota Taras, yang juga disebut Tarentum. Pada akhir abad keempat, kita tidak mendengar lagi mengenai keaktifan mazhab Pitagorean. Kemudian yang selanjutnya, pemikiran Pitagoras. Pitagoras dikenal sebagai seorang yang melahirkan teori bilangan yang berlaku di dunia musik. Suasana musik yang menghubungkan antara musik dan matematika dengan menggunakan interval sebagai kendaraan untuk menganalisa kaitan dan persamaan komponen yang menghubungkan dua domain yang berbeda. Dengan demikian, ditemukan harmoni musik yang berkorelasi dengan sistem angka desimal. Pitagoras menyatakan harmoni dalam musik berkorelasi dan berkorespondensi dengan dua buah bilangan bulat, yang dimana sampai sekarang pun banyak musik rakyat yang pentatonis seperti musik Mesir kuno, Batak, dan Jawa. Dengan logika biasa diperoleh pengulangan angka-angka bulat. Kemudian menurut Pitagoras, matematika adalah ilmu yang diperoleh melalui tangga musik dan rasional. Konsep matematika yang digunakan adalah logika tentang bukti, ide-ide empiris tentang hukum ekstra dan hukum alam, konsep operasi, matematika bergerak dari deskripsi yang bersifat statis menuju kepada deskripsi yang bersifat dinamis. Kemudian yang selanjutnya penemuan Pitagoras. Pada penjelasan sebelumnya, dijelaskan bahwa Pitagoras telah menemukan teori bilangan yang berlaku di dunia musik. Di sini juga ada beberapa penemuan Pitagoras, diantaranya teori tentang ruang, teori tentang diagonal, teori tentang persegi 4, dan teori tentang persegi 3. Pitagoras sangat berjasa dalam matematika dan geometri. Dia adalah bapak bilangan yang sangat berjasa dan memberi sumbangan besar terhadap filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Pitagoras telah membuktikan sebuah dalil umum, bukan hanya segitiga Mesir atau segitiga Babilonia, tetapi juga setiap segitiga siku-siku. Dia telah membuktikan bahwa kuadrat dari sisi yang sepanjang atau disebut hypotenusa sama dengan jumlah kuadrat pada kedua sisi lainnya, dengan syarat bahwa segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Dialah yang mengumpulkan rumus bahwa sebuah segitiga siku-siku akan memiliki jumlah kuadrat yang sama. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan dan kehilafan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.